Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita akan terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir? Ibu. Dani, Bu. Yes. Kenapa Dani? Dia nggak yes. Dani sakit, kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali bersama-sama dengan kita ya. Amin. Iya. Sebelumnya itu mau bertanya dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Anak-anak, halo. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi nikmat kesempatan oleh Allah untuk hadir di kelas ini kembali. Oke, sudah siap untuk belajar apa belum? Siap. Siap apa belum? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita mulai ya. Sebelumnya ada yang ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Surah At-Tin. Nah, artinya apa? Buah-buah. Nah, ada yang bisa menyimpulkan sedikit pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Novi pasti bisa nih, pasti bisa Novi ingat sama minggu lalu. Terus Kalau surah At-Tin itu surah yang ke-95 dan turun di kota Mekah, termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Nah, dan buah tin ini, surah At-Tin ini merupakan asbabun dari surah At-Tin itu adalah ada seorang muda yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana jika umat Islam itu lupa dan ikut. Nah, apakah dia masih mendapatkan pahala atau tidak? Nah, terus Nabi Muhammad SAW, maka turunlah surah At-Tin ini, yang dimana Nabi Muhammad SAW berjawab, sesungguhnya meskipun umat Islam itu udah lupa atau ikut, semua umat Muslim itu akan mendapatkan pahala, dan apabila dia mengerjakan ketakwaan itu akan terus mengalir. Oke, bagus ya. Yang temannya Novi sudah masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu. Kita beri aplaus dulu untuk teman. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang menghadapi cobaan dengan senyuman. Coba diulang anak. Menghadapi cobaan dengan senyuman. Nah, di sini maksudnya menghadapi cobaan dengan senyuman ini. Jadi ketika kita menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh mengeluh ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus bersabar atas cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah. itu tadi. Itu. Nah, jadi dari materi kita hari ini kita ingat bahwa mengingat kembali masa-masa awal dakwah Islam Nabi dan para sahabatnya ketika Nabi dan para sahabatnya itu terusir dari negaranya sendiri meninggalkan
sesuatu untuk bisa mendewasakan diri ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Paham? Paham. Nah, jadi dari judul ini tadi kita ingat cerita dari Nabi dan para sahabatnya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas yang kedua yaitu dalil. Dalil dari bersabar ini tadi, bahwasanya kita diberikan ujian oleh Allah dan kita diperintahkan untuk bersabar ketika menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dalilnya itu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang bunyinya, nah, oke, sekarang kita akan membacanya bersama-sama. Ibu terlebih dahulu, kemudian nanti kalian mengikutinya ya. Ya, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mimma rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini tadi bunyi dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat 155 ini tadi, Allah katakan Dia beri kita sedikit ketakutan, kelaparan, kemudian buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan Dia sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka ketika kita mendapatkan ujian dalam bentuk apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus Sabar. Kemudian Al-Baqarah ayat 156 artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, orang yang bersabar tadi ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, maka dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ayat 157 itu artinya sabar. Mereka kata sabar, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kalimat tarji yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami Kembali. Nah, di ayat 156 ini ada yang namanya kalimat tarji. Siapa yang tahu kalimat tarji? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, benar sekali. Nah, jadi dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 itu sudah sangat jelas sekali
orang-orang yang akan diberi petunjuk dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ungkapan di depan ini kelihatan atau tidak? Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang bersabar ketika menerima musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa ibu ini sedang sakit, tetapi keluarganya tetap bersabar walaupun si ibu ini sedang sakit. Nah, jadi anak-anak ketika di keluarga kita ada yang sakit, ada yang tiba-tiba kebakaran atau kecelakaan, maka kita harus tetap bersabar, kita tidak boleh marah-marah. Nah, karena di setiap ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah itu sudah pasti ada hikmah di balik semua kejadian itu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, ujian Allah itu bukan bertujuan untuk menyudutkan kita sebagai umat muslim atau membuat kita sulit, membuat kita makin susah, itu tidak. Nah, tujuan dari Allah memberikan kita itu tadi, ujian dan cobaan itu tadi, agar kita ke depannya lebih tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima ujian dan cobaan yang sama gitu. Kemudian hikmah apabila kita menghadapi cobaan dengan seniman itu dengan bersabar, maka kita akan merasa tenang di dalam hati kita. Kita akan merasa ujian yang kita terima itu tidak terlalu berat dan kita merasa ringan karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan memberikan petunjuk kemudahan kepada kita. Allah akan menyukai kita. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, untuk dari Novi, Rauda, Pergelangan menjadi kelompok 1 dan dari Nimas, Sarapita, Pergelangan menjadi kelompok 2. Nah, sekarang silakan kalian pakai ini karena Ibu menggunakan sistem atau metode number head together. Number head together. Together. Forever. Sudah silakan dipakai semua ya. Nah, oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi tugasnya di sini adalah silakan masing-masing kelompok berdiskusi kepada anggota kelompoknya untuk mendiskusikan isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 57 ini. Nah, untuk kelompok 1 itu Al-Baqarah ayat 155, kelompok 2 itu ayat 156. Cari isi kandungannya. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan dimulai dengan kelompoknya ya. Ayo, Al-Baqarah 155, kelompok 2 Al-Baqarah 156. Bakurnya berapa, Bu? 156. Kelompok 1 155. Pakai dulu, diskusi dulu. Ini sayang. Oke, sudah? Sudah? Oke, silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1. Dari kelompok 2 juga silakan maju ya. Oke, silakan disambut. 162. Baiklah, hasil diskusi kami adalah dari Al-Baqarah ayat 155. Isi kandungannya, setiap manusia akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kesenangan ataupun kesulitan. Dan selanjutnya, setiap manusia dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya bersabar dan berpikir positif. Ya, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah memberanikan diri untuk maju. Oke, kelompok 2 silakan maju ke belakangnya. Tunggu, silakan.
dari kelompok 1. Tadi itu apa isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Isi kandungannya itu Allah bersumpah pada orang beriman bahwa Dia akan menguji mereka dengan berbagai jenis cobaan seperti rasa takut dari musuh, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintai dan kekurangan buah-buahan. Iya, bagus sekali. Berikan semuanya dulu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Nah, jadi intinya dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu menghadapi cobaan dengan senyuman. Itu maksudnya adalah kita harus bersabar. Nah, tujuan dari Allah memberikan ujian dan cobaan tadi bukan untuk menyudutkan kita dan membuat kita semakin susah, melainkan membuat kita agar kita tahu ke depannya jika menerima cobaan yang sama, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mengerti? Itu apabila kita menghadapi cobaan dengan senyuman, dengan bersabar ini tadi, kita akan disukai oleh Allah. Kita akan diberikan petunjuk dan kemudahan oleh Allah. Dan ketika kita menerima ujian, kita akan merasa tenang, kita tidak marah-marah karena kita yakin dan kita tahu kita akan dibantu oleh Allah dalam menyelesaikan ujian dan cobaan itu tadi. Mengerti? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, boleh berdiri ya anak, berdiri. Sudah siap? Sudah, Bu. Tepuk semangat. Cukup ya. Oke, mungkin untuk materi pembelajaran kita hari ini mencukupkan sampai sini. Apa yang kiri? Oke, untuk terakhir kita kesimpulan ya. Oh ya, kita evaluasi dulu. Ya, Bu. Evaluasinya Ibu berikan pertanyaan, nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan ya. Nanti yang bisa jawab Ibu kasih reward. Oke, pertanyaan yang pertama, apa hikmah apabila kita menghadapi cobaan dengan senyuman atau dengan penuh sabar tadi? Hikmahnya? Saya, Bu. Silakan kita. Maju, Bu. Nggak salah, pegang saja. Jadi hikmah apabila kita Perilaku sabar. Bisa menghadapi cobaan. bisa menghadapi cobaan dengan senyuman. Yang pertama, kita akan senantiasa diberikan hal-hal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada di sisi kita. Kita akan mendapatkan pahala, kemudian kita akan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Dan kita Tepuk tangan untuk Rafita dulu. Pertanyaan yang kedua, siapa yang masih ingat dalam menghadapi cobaan dengan senyuman tadi terdapat dalam Al-Quran surat berapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah ya, Kasih. silakan. 57. 57, Bu. Iya, bertanya 157. Oke, mungkin itu ya cukup. Ibu rasa semua anak-anak ibu ini sudah mengerti materi pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini materi pembelajaran kita. Minggu depan kita akan membahas materi yang lebih bagus lagi dan lebih keren lagi. Nah, pesan ibu untuk menjadi orang yang sukses, maka belajarlah dengan giat agar nanti ke depannya punya bekal untuk digunakan di masa yang akan datang. Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.